Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabat Api Channel. Oke, kali ini kita ada servisan TV Samsung. TV Samsung ini dia mereknya apa ya? Mereknya Samsung, tipenya UA43N5001AK. Tipenya itu ya. Nih. Model atau serinya ini. AKP XD. Nah, ini nyala nih. Nyala tuh ya, ada warna merah ya. Nih. Tuh, kan nyala kan? Ini TV udah nyala, cuman nggak kelihatan. Gambarnya nih. Nih, kita coba ini ya. Pin lampu. Katanya sih bebayang ada. Nah, ini ada nih. Coba fokusnya dulu ya. Nah, fokusnya. Nah, ini bayang nih. Tuh. 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 Ada ya bayang-bayang, berarti ini backlightnya nih mati. Backlightnya mati. Langsung kita bongkar aja ya. Kata orangnya juga dia suaranya doang ada tapi gambarnya nggak ada. Tuh, soalnya kalau diketok-ketok gini dia nggak ada cahaya. Saya matiin lampu ya. Nih, tuh nggak ada cahaya. Kalau diketok-ketok gini nggak ada cahaya, berarti lampu backlightnya mati. Kalau diketok-ketok gini ada cahaya, lampu backlightnya hidup. Nah, ini lampu backlightnya doang nih. Kita langsung bongkar ya. Kebetulan ininya ada nih, udah ada stoknya. Dia modelnya strip gini. Mudah-mudahan sama ya, cocok mudah-mudahan cocok nih backlightnya. Kita langsung bongkar ya. Oke teman-teman, kita eksekusi. Teman-teman, ini udah dibuka bautnya, kita copot ya. Kita copot casingnya. Oke. Nah, dia model gini ya. Tunggu dulu, taruh dulu. Nah, dia modelnya gini tuh. Mesinnya. Dia ininya udah lebar. Nah, ini udah ada garis gini ya. Nah, udah rada hitam. Ini udah tanda-tanda nih. Udah kurang bagus. Jadi siap-siap aja nih. Jadi nanti kalau nggak lama pasti ada aja dia rusak. Keluhan kayak apa namanya? Layar begaris atau layarnya mati sebelah. Dia tikonnya ini panel ininya dibaut ya dia mah. Tuh. Oke teman-teman, ini modelnya kita langsung buka klip ya nih. Buka klip jadinya tuh. Model jadi kita harus balik dulu nih. Harus balik biar aman, kita copot-copot aja spekernya dulu nih. Biar aman, safety. Takutnya nanti mengganggu. Sama fleksibel kita copot nih. Nanti soalnya kita ngebuka LCD. Ngebuka LCD otomatis kan kita harus ngebuka ini dia. Soalnya dia nyatu nih sama LCD, teman-teman. Oke, cabut speaker mah tinggal cabut-cabut aja ya. Oke, kita taruh dulu speakernya.
ininya udah, kita cabut gini aja boleh, kita cabut biar ini juga biar aman, nggak apa-apa. Takut ketekuk tuh, kita copot aja, soalnya fleksibel rada susah nyarinya, lumayan juga mahal. Udah, kalau udah kita copot ini dulu, nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, soalnya ini ada jagaan nih, kalau dibalik ada jagaan, tapi biar aman copot aja, kalau biar aman, soalnya nanti kita balik, kita copot tuannya namanya. Nah tuh, cari biar aman ya, biar nggak ketekan-tekan pecah, kalau ketekan nggak rusak gitu. Oke teman-teman, ini kita copot dulu bautnya supaya nanti nyopot LCD nya gampang. Mana nih, sini nih. Ini udah pada siap-siap mau buka puasa ya. Nah, dikit lagi maghrib ini. Oke, udah bisa kecopot. Tuh, udah gak ada yang menghalangi lagi. Tinggal kita balik. Yang utama kita bersihin dulu ya, soalnya nanti pada saat kita bongkar nanti dia harus bersih. Kalau nggak bersih nanti ada debu-debu yang nempel hitam-hitam suka gitu. Jadi harusnya minimal dibersihin dulu harusnya. Tapi kalau kawan-kawan nggak mau bersihin juga nggak apa-apa, jadi langsung ditaruh yang agak jauhan, jadi kalau kena angin debunya nggak masuk ke bagian LCD dalam nanti kalau dibongkar gitu teman-teman ya. Tipnya supaya hasilnya juga nanti bersih, enak LCD nya, nggak ada kotor-kotoran. Oke teman-teman, tinggal kita balik. Ini bisa nggak ya satu tangan? Harusnya sih bisa, soalnya masih kecil, ini belum gede banget, tapi tetap aja resiko ya, ngeri juga ini. Wah, ini harus kardus yang gede. Harus kardus gede nih, harus itu tukar. Kalau nggak ditukar kita, kalau begini nyampe nggak ya? Nggak nyampe nih. Tapi ntar ini yang ketahan nih. Tuh, ini yang ketahan. Rawan juga ya. Coba dulu nih. Tuh. Oke, kita lihat aman nggak? Wah, aman. Aman ya, udah nggak apa-apa begini. Kalau bisa sih di meja yang rata ya, kalau ada meja, karena ini terbatas jadi kita seadanya aja dulu. Jadi ini dia, masih dilem nih, itu agak ribet ya. Oke teman-teman, saya buka dulu ya, soalnya ini agak ribet juga kayaknya nih. Satu harus diperhatiin dulu ini dia selaknya di mana. Nanti baru saya kasih kunci-kunciannya ya. Jeda dulu ya.
Oke teman-teman, nih kita terusin lagi. Jadi dia kunciannya seperti biasa. Dia dengan yang lainnya, dia hanya klip-klip biasa ya. Ini kita congkel seperti ini, biasa aja. Kirain tadi saya ada yang patah, tapi dia emang ini ya. Tuh dia patah nih. Jadi dia harus dicongkel ke atasin, congkel dikit terus langsung ke atasin biar nggak patah. Gitu dia. Yang lain bisa tuh. Yang lain pada bisa, teman ini doang tadi yang baru pertama-tama agak susah karena belum tahu selaknya ya. Kalau udah tahu selaknya enak. Jadi dicongkel gitu kayak biasa, congkel dikit terus ke atasin biar nggak patah dia. Tuh. Ya, lain kali kita harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Ini karena memang tipe ini dia yang model baru. Kalau yang lain-lain dia cuman klip biasa doang, nggak ada tambahan klip lagi nih. Kalau ini dia modelnya klipnya 2. Nah, sama dia di lem gini. Jadi kita harus agak hati-hati ya, lebih daripada yang model-model lama. Oke, ini tinggal kita mindahin LCD-nya. Tinggal mindahin LCD-nya ya. Ini kita pindahin ke sini dulu. Baru nanti kita bongkar. Sekalian teman-teman kalau mau dibersihin boleh, tapi hati-hati ya. Jangan sampai ada kotor-kotoran. Nanti suka lecet. Ini bekas lem. Oke, mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Intinya kalau buka pasang LCD, diperhatiin pojok-pojokan sini ya. Ini jangan sampai sompal, jangan sampai pecah. Oke teman-teman, perhatiin. Jangan sampai sompal ya. Kalau sompal pecah udah susah dah. Minta ganti baru. Oke teman-teman, kita angkat ya. Kita angkat taruh sini. Ini agak susah jadi harus 2 tangan. Takutnya pecah doang. Oke teman-teman, saya jeda dulu ya. Jadi harus diangkat baru dipindahin ke sini. Oke teman-teman, kita jeda dulu. Ini udah diangkat LCD-nya. Rawan sekali ya. Soalnya agak besar nih, dia 43 bukannya 40. Oke, kalau ini tinggal dicongkel aja. Nah, tinggal congkel aja ini. Nih. Nah. Oke, kita copot. Buat biar nggak ketuker ya, biar gampang kita taruh di bagian bawahnya kayak sini. Takutnya nggak hafal kanan kirinya. Nah, ini triknya ya. Kalau seandainya teman-teman hafal, sudah biasa, nggak apa-apa. Langsung bongkar-bongkar, angkat-angkat, pasang-pasang. Semprotan di mana ya? Ini dia. Ada bekas kotor-kotoran, pecah-pecahan. Biar nanti nggak ada noda hitam ya. Oh, takutnya nanti ada noda hitam. Tuh.
Noda hitam nanti nggak enak dilihatnya. Nah, oke teman-teman, kalau sudah tinggal ini kita amanin ya. Ini kita taruh mana nih? Nah, kita ganti backlightnya nih. Tuh, tinggal ganti backlightnya aja. Kita taruh mana nih kira-kira nih? Kita cari tempat dulu ya. Atau ini kita turunin aja ke bawah nih. Kita turunin ke bawah. Ini kan tinggal besinya aja sama frame, ya kan? Yang ininya putihnya kita taruh di atas ini. Oke teman-teman, buat menghemat tempat ya. Ini agak susah ya. Pakai dengkul dah jadinya. Ini harap hati-hati juga nih, soalnya tuh kayak kaki jadinya. Soalnya soalnya apa namanya, mesinnya nggak dicopot. Ini dia, kalau agak susahnya gini dia. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Mesinnya masih nempel soalnya tuh. Ya, diperhatiin juga kalau naroknya. Itu dia. Nah, nanti kita taruh sini. Kita bersihin dulu. Kalau udah bersih, baru kita angkat ini. Langsung ya kita angkatnya. Kalau ada kotor-kotoran kita bersihin. Tuh. Nah, langsung aja kita ininya. Angkatnya langsung semuanya, semua lapisan ya. Ini jadi ada 2 lapisan. Langsung kita angkatnya biar dia nggak ketukar-tukar atau nggak kotor, untuk menghindari kotor ya. Nah, oke. Sudah. Nah, begini dia kalau servis TV. Harus punya tempat yang luas biar enak. Oke, ini tinggal kita coba tes ininya. Kita copotin dulu soket-soketnya karena kita mau tes ini ya, tes backlightnya. Mudah-mudahan sih lampunya aja yang rusak, bukan mesinnya, soalnya udah terlanjur juga nih ngebuka ya. Terus supaya biayanya juga lebih murah. Oh, ini dia kabelnya. Nih, ini kita copot dulu. Nah, udah. Baru kita ambil alat tes backlight ya. Kita ambil dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Nih dia alat tes backlight kita yang seperti biasa, yang boleh bikinan. Kita coba cek mana dia ya. Dia harus buka ini nih tuh, dibaut dia modelnya, beda dari biasanya nih dia. Kita harus ngebuka ini, buka baut dulu biar enak nih, biar kelihatan kita ngetesnya tuh. Ini model baru begini ya, agak ribet tuh.
dibaut di sini dia. Udah framenya model baru, klipnya ininya juga dijagain juga, model baru begini udah. Safety emang nih ya, jadinya safety, cuma agak ribet ya. Soalnya biasanya kan dia nggak gini ya. Oke, dijeda dulu ya biar cepet ya. Oke teman-teman, ini udah dibuka. Udah dibuka bautnya. Coba lihat. Nah, bisa dicek ya sini ya. Ya, katoda noda ya. Sini ternyata dia. Nah, kalau mau buka lagi tinggal ini doang nih, belum dibuka. Buat indikator cahaya. Ya itu mesti dibuka ininya ya, lakban ini. Tuh. Itu dia mesti dibuka dulu. Agak ribet ya. Kita cek ini aja langsung di sini. Oke teman-teman, kita coba cek. Mudah-mudahan bisa kebaca. Enggak. Kita balik. Mati. Coba ini. Nah, ini hidup. Tuh berarti bener. Alhamdulillah, backlightnya aja ya berarti. Ini hidup sebaris. Yang ini mati. Tuh bener, ini mati nih. Kita cek. Tuh mati ya. Mati. Ini tuh hidup yang ini 3 baris doang dia. Nah ini hidup, jadi mati ini nih, salah satu nih kayaknya nih, sebaris ini. Nah bener ya, alhamdulillah ketemu. Tapi teman-teman kalau mau ganti, kita ganti langsung semua ya, 1 2 3. Walaupun dia masih tahun muda, ini kan tahun muda nih, keluaran sekarang, kita langsung ganti 1 set ya, untuk awet. Kita jangan mengambil resiko kalau lampu. Nah, jangan ngambil resiko kalau lampu, kita ganti aja 1 set, daripada nanti nggak lama mati balik lagi kita, resikonya besar karena kita bongkar LCD ya, resikonya besar. Harganya juga kita nggak enak kalau ngasih harga lagi kan, kalau seandainya garansi, jadi kita resikonya ketumpuan bisa-bisa. Oke, kita langsung ganti aja 3 baris nih, 1 2 3. Ini sama modelnya, soketnya sama ya. Kalau ini dia ujung-ujungnya ada terminal soket tuh ya, ini soket, di ujungnya satu lagi soket tuh. Cuman bedanya kalau yang ini ada air fuse nya nih tuh, sama kayak aslinya dia ada air fuse nya tuh ya. Berarti ini kita pasang, ngikutin aja sebelah sini ya. Nah gitu ya, ini nggak ada air fuse nya, berarti sebelah sana ya. Kalau yang aslinya dia ditutup pakai sealer lem tuh ya, ditutup ya, beda kan. Nah gitu, untuk supaya kalau seandainya dia update mesin atau ganti mesin kan, ganti tipe atau model Android atau model yang lain, mungkin mesinnya kabelnya lewat sana gitu atau lewat sini, jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini tinggal nempel aja ya, dia udah ada ininya, lubang-lubangnya nih. Kita coba buka.
sebelah sini nggak ada klipnya. Nah tuh ya, tadi kan baut sini dia, sini tuh. Nah kan sesuai kan, tadi baut sini tuh, yang lubang-lubangnya ini tuh baut yang tadi kecil-kecil nih, udah kayak HP model bautnya. Oke teman-teman, saya pasang dulu ya. Ini bautnya, ini apa namanya, backlightnya. Kita pasang dulu backlightnya. Kita coba lihat. Nih, nah tuh, tinggal narik aja ini mah. Tuh. Nah, tuh, nih. Dia air fuse-nya hijau ya, bawaannya warna hijau. Kalau yang gantiannya warnanya hitam, yang multi tapi untuk tipe ini beda ya, cuman sama aja dia. Langsung kita coba cek aja ya. Sini kita tes nih. Tuh, hidup langsung. Ini asli ya bawaan. Ya, ini yang gantiannya, ini yang aslinya. Yang aslinya nih. Tuh, yang aslinya. Ini aslinya 21,1. Ininya 21,1 sama. Nah, sama nih. Sesuai berarti. Dijamin awet kalau gini nih. Sesuai, jadi tegangannya sama kayak keluaran pabrik. Emang benar-benar mirip sih itu dia tuh. Tuh serinya. Ya, seri tipenya. 94 volt. 94 volt. Bedanya kalau ini lebih lengkap ininya, seri-serinya. Kalau ini cuma gini doang. Ya. Tapi dia yang penting tegangan sama. Lampu sama. Oke, langsung kita ganti aja. Ini kita singkirin. Langsung kita pasang ini. Masangnya gampang ya ini ya. Kita ngepasin aja lubang-lubangnya. Oke teman-teman, jadi saya jeda dulu ya. Soalnya ini harus buka ini nih, yang tengah ya. Kalau yang tengah harus ngebuka ini. Kalau nggak ngebuka, ini harus ditarik. Ya oke teman-teman, jeda dulu ya. Nah oke teman-teman, ini udah dipasang. Jadi nggak saya copot ininya. Ini nggak saya copot, tadi saya angkat, saya masukin, saya putar gitu, saya masukin dari samping. Jadi saya nyilang ke sini nyilang, baru diputar. Gitu tadi saya masangnya ya. Nah ini tinggal bersihin aja, dulu. Habis dibersihin kita tes lagi. Habis kita tes baru kita pasang. Ya, ini kita tes dulu. Kita pastiin. Supaya hidup. Nah, hidup ya. Tuh hidup semua. Pastiin lagi. Nah, hidup semua. Satu lagi. Daripada ntar kita pasang semua rapi, dia nggak hidup ternyata. Nah, hidup semua ya. Tuh. Oke, teman-teman. Kita matiin alatnya, hemat listrik. Kita singkirin juga. Ini tadi dia yang mati. Nanti ya kita tes lagi. Yang mati yang mana? Intinya ada 3. Nih. Tuh, ada 3. Oke, ini tinggal kita pasang. Itunya. Udah selesai itu. Ini kita rapihin dulu bagian sininya. Nah, biar nanti langsung masuk dia.
Duh, agak susah nih jauh. Nah, oke. Ini masuk. Udah. Tinggal kita geserin dulu. Buat jalan, Mak. Nah, udah tinggal kita ini ya. Pasang yang ini. Oke, teman-teman. Kalau kotor kita bersihin dulu. Kalau nggak ada kotoran kita langsung pasang. Kita ini pinggir-pinggir udah ya. Kelihatan kan teman-teman? Pinggir ke pinggir udah, baru kita turunin. Nah, kalau gagal ya tinggal ngepasin. Hehe, gitu ya. Kalau ada kotor-kotoran kita bersihin dulu biar nanti gambarnya nggak ada noda-noda. Ini soalnya dia agak gede tipinya, jadi agak susah ya. Ini resiko kalau model besar seperti ini. Ininya masuk. Nah, ini masuk, sini masuk. Belum masuk ya. Nah, ini masuk. Jadi kita masukinnya sini dulu ya, bawahnya dulu. Soalnya dia agak apa namanya? Agak melengkung, agak bengkok. Kalau ini gampang. Nah, ini kenapa nekuk ya bawaan tadi. Sekarang kita rapihin aja. Tapi kalau nggak nyampe, mungkin dia karena nggak nyampe kali ya. Jadi nggak dipasang. Jadi begitu doang. Emang dari pertamanya. Apa dia melengkung, karena melengkung dia. Kita cobain. Bisa masuk tuh, tapi nggak terlalu ngepres ya, resiko takut sobek kali dia, makanya nggak dipasang. Namanya assembling di pabrik, jadi dia ngejar target cepet, itu agak susah masangnya. Oke teman-teman, tinggal bersihin. Udah selesai bersihin, kita angkat ke atas ya, biar nggak kena debu-debu lagi. Kalau di bawah lebih banyak kemungkinan dia kena kotoran atau kena debu. Kita langsung angkat ke atas lagi. Tadi ngangkatnya pakai ini tuh. Wah, agak susah, oi. Satu tangan gini teman-teman. Aduh, pegel juga. Satu tangan pegel juga, oi. Ini agak melengkung dia. Kenapa ya? Karena ganjelan mesin. Kalau mesin mengganjal. Udah, kalau udah jangan lupa frame-nya yang kanan kiri dulu. Soalnya dia di bawah ini ya tuh ya. Nah, di bawah. Jadi kanan kiri dulu. Baru atas bawah. Kalau kotor bersihin dulu ya. Kalau udah, nih yang pasti dia yang ada klipnya gini, dia di frame luar gitu ya. Tuh. Nah, masukkan. Sekarang ini di bawah. Tuh, ini di dalam. Oke teman-teman.
tinggal ini ya, tuh. Kalau kotor jangan lupa dibersihin dulu. Tuh, ini harus di atas, berarti pinggir-pinggir dulu ya, pinggir kanan, pinggir kiri. Kalau udah baru atas bawah. Nah, kalau dia ngunci. Nah, tuh ngunci tuh. Nih udah. Tuh. Udah, tinggal yang bagian bawah. Aduh. Kita agak lap-lapin dulu, bersih-bersihin biar nggak terlalu kotor, biar nggak ada ganjel-ganjel. Nah, ternyata dia ini di bawah ya, tuh. Nah, ini dia di bawah, ini di atas. Jadi kita angkat lagi sedikit. Ini kita pasang dulu. Nah, ini masukin dulu ke sini. Jadi ujung sama ujung ya. Ini, nah berarti ini kita angkat dulu. Duh. Berarti kita pasang ini dulu. Ini agak susah ya. Ya, ini bahannya kayak karet tapi plastik tapi rada lentur, campuran jadinya. Jadi aman buat kalau buat dudukan atau jagaan atau apa ya, jig atau mall, jig biasanya sih kalau gini namanya. Frame buat framenya, jadi aman dia buat frame LCD. Nah, ini agak susah ya karena dia ngepres banget tuh, karena dia ngepres banget. Ini dia agak kurang, ini agak kaku dia tuh. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Agak susah ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ngerekamnya ke sono ke sini karena memang satu tangan agak susah nih lepasin kamera. Tuh. Dalam ya, dalam luar. Tuh, ini dalam, pinggir, dalam, ini luar, sini luar. Dah. Kita pasang frame samping. Oke, udah selesai. Tinggal masang LCD-nya. Ada kotoran, kita semprot dulu. Tuh kotoran tuh. Aduh, loncat coy. Oke, tinggal kita angkat LCD. Oke teman-teman, mudah-mudahan berhasil tanpa ada kendala. Nah, ini harus 2 tangan. Jadi saya jeda dulu ya. Jadi masangnya sama kayak tadi, snet ke sini, pinggir dulu, baru tidurin. Ya, gitu ya.
Kalau enak sambil berdiri sih, jadi nggak ada resiko dia pada saat naruh pecah, patah. Ya itu kalau semakin besar semakin ini pasangnya berdiri lebih aman gini. Ini jadi ini didiriin dulu, oke gitu. Oke teman-teman, jeda dulu ya. Nah teman-teman, ini udah kepasang ya. Ini yang pasti kunciannya itu dia ada di klip-klipnya. Nah kunciannya di sini teman-teman, di frame sini. Kalau seandainya masang frame depannya susah, frame ini, nah frame ini susah. Nah kunciannya di sini teman-teman. Mungkin frame ini, besinya ini, yang pelatnya ini, dia ada yang bengkok. Jadi harap diperhatiin. Kalau seandainya pada saat proses pemasangan frame agak susah, itu ya kunciannya. Soalnya dia pada saat kita copot kan kita nyongkel di sini. Nah itu dia agak bengkok. Itu teman-teman kunciannya. Terus sama pemasangannya ini udah ya. Ini soket. Ini udah soket, soket ini speaker, sensor, soket backlightnya jangan lupa. Udah, tikon udah, oke. Kita tinggal nyoba. Nah, oke teman-teman. Kalau pada saat kita pasang ininya susah, kita perhatiin pelat besinya, dia frame besinya suka ada yang bengkok, melengkung. Soalnya kan dia lembek ya. Oke cuman kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu nyala. Nah Samsung keluar. Gambar harus normal, jangan sampai ada cacat. Udah siar HD. Nah keluar ya. Oke, ini sudah keluar. Remote-nya mana ya? Remote. Ini dia. Remote Samsung. Kita coba menu. Masukin menu. Nggak mau. Remote-nya nih, baterainya. Nggak mau ya. Nah, remote-nya ini berarti kita harus nyari remote Samsung tar dulu di dalam. Nah, ini nah, sumber. Dia bisa volume, channel sama ini doang ya. Nah, ini kalau kita nggak punya remote, paling kita ini ya, apa namanya, neken di sini. Nah cara nekennya itu dia, tunggu teman-teman ya, siapa tahu nangkep di sini, nangkep sinyal. Enggak, yang nangkep sinyal. Ternyata nggak nangkep. Oke, kalau seandainya remote-nya nggak ada, teman-teman paling di sini. Pencet sekali dia muncul. Pencet, kita mau ganti channel ini ya, saluran sebelumnya atau berikutnya. Ini volume. Nah, perbesar. Ini volume min. Ini inputan sumber. Inputan HDMI atau RCA atau apa dia adanya. Nah, kalau seandainya mau milih, tekan. Nah, baru keganti dia. Gitu dia ya. Nih. Tekan channelnya tuh keganti. Ya kan? Keganti kan?
Ini tinggal antena doang. Sinyal lemah soalnya nih. Sinyal lemah atau tidak ada. Antena doang. Oke. Kalau kita nggak punya remote. Oke, teman-teman, berarti berhasil ya. Ternyata hanya backlightnya aja. Oke, tinggal pasang frame. Tinggal pasang casing belakang. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa buat referensi teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau terlalu panjang videonya. Terima kasih buat semuanya yang sudah support. Tetap di Kabut HP Channel. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua bersaudara.